Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang iffah atau menjaga kehormatan dari meminta-minta kepada sesama manusia. Bolehkah kita meminta-minta kepada sesama manusia? Saja boleh, tapi menjaga kehormatan dari meminta-minta kecuali kebutuhan yang mendesak. Ini adalah sebuah ifah atau sebuah kehormatan atau sebuah derajat yang tinggi, yang mulia, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Maslamah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Ibnu Syihab an Atha ibnu Yazid al-Laisi an Abi Sa'id al-Khudri anna nas minal ansari salu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa saluhu fa'atahum hatta idza nafada ma indahu qala ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma a'tallahu ahadan min ata'in aw sya'a min sabrin. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid al-Laisi, Abu Sa'id al-Khudri, bahwa beberapa orang Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberi kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberi kepada mereka. Sehingga habislah apa yang beliau miliki. Jadi meminta kepada seorang tokoh, seorang yang mungkin dihormati atau mungkin diharapkan ada karomahnya, Rasulullah ada mukjizatnya begitu. Ini sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, dan beliau memberi apa yang diminta oleh para sahabat Ansor sampai-sampai habislah apa yang beliau miliki. Kemudian beliau bersabda menanggapi permintaan sahabat ini, dia bersabda bagaimana untuk mengerem mereka, kebaikan harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian, dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga kehormatannya. Jadi ifah itu adalah menjaga kehormatan diri kita dengan tidak meminta-minta, dan barang siapa yang bersabar maka Allah akan menjadikannya bersabar. Dan barang siapa dan tidaklah seorang diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi pemberian yang lebih luas dari segala sesuatu, lebih baik daripada segala sesuatu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa? Kesabaran. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, pertanyaan di atas, yakni menjaga kehormatan diri itu apa maksudnya, atau ifah itu apa maksudnya, gitu ya. Benar, jawabannya adalah ifah menurut Ibnu Maskawai adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Jadi dorongan hawa nafsu yang ini kemudian bisa merendahkan harkat martabat kita, di antaranya meminta-minta kepada sama manusia. Ini apabila bisa kita kendalikan, maka ini sebenarnya menurut Imam Maskawai, Ibnu Maskawai, ini kita memiliki ifah. Sebagaimana hadis di atas, bahasanya Rasulullah SAW ini diminta barang beliau oleh sahabat Ansor, kemudian datang lagi meminta lagi, sehingga habislah hatta nafada, sampai habislah harta Rasulullah Muhammad SAW karena diminta oleh para sahabat itu. Kemudian Rasulullah bersabda tentang ifah ini. Nah, ifah itu adalah menjaga dari hawa nafsu kita untuk meminta kepada sesama manusia. Baik, yang kedua,
Ifah merupakan keutamaan yang dimiliki manusia ketika ia mampu mengendalikan syahwat duniawi dengan akal sehatnya. Jadi mengendalikan syahwat duniawi dengan akal sehat kita. Yang ketiga, termasuk ifah adalah menahan diri dari meminta-minta kepada sesama manusia, meminta-minta harta, meminta-minta jabatan, meminta-minta mungkin sesuatu yang itu tentu saja akan mempengaruhi nanti keputusan dari orang-orang yang kita mintai. Ya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahasanya lil fuqara'il ladzina ahsyuru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Amma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Artinya berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Jadi sebenarnya orang fakir, tapi orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Mereka lah orang-orang berjihad di jalan Allah, kemudian memelihara diri dari meminta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Layas alunan nasa ilhafa. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273. Yang keempat, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan bahasanya orang kalangan Ansor pernah meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau Rasulullah SAW memberikan apa yang diminta oleh sahabat kaum Ansor tersebut, sehingga hatanah pada ma'in dah sampai habislah apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat hadis di atas. Yang kelima, doa populer, doa yang baik kita amalkan supaya kita bisa menjaga ifah kita, kehormatan diri kita dari tidak meminta-minta kepada sama manusia. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu petunjuk, takwa, ifah, pengendalian diri dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim. Aku muslimin dan muslimah di mana berada, inilah indahnya kaum Islam dan biasa mengajarkan untuk menjaga diri dan kehormatan kita dengan tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, warga kita, muslimin muslimat semuanya untuk dapat menjaga diri dan kehormatan kita dari meminta-minta kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.